Masih nak keluar lagi? Duduk rumah je lah. Ingat, elakkan 3C. Crowded place, kawasan sesak, elak. Confined space, kawasan sempit, elak. Close conversation, jaga jarak bila bercakap. Kalau kita elakkan 3C ini, susah virus nak tersebar. Patuhi SOP, ikut syarat PKPP. Lindungi orang berisiko tinggi, jaga penjarakan fizikal. COVID-19 tak pilih mangsa. Awak boleh kena, awak boleh kena, semua boleh kena. Ingat, sama-sama kita jaga kita. Budayakan norma baru. Bersama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. Selamat datang ke ibadah dalam talian Faith Christian Center. Sebentar saja lagi kita akan memulakan ibadah hari ini. Teruskan bersama kami sehingga ibadah selesai. Bagi menikmati ibadah yang hidup dan berkuasa, ikutilah panduan berikut. Siapkan hati dengan minda yang benar, yaitu beribadah. Berpakaian kemas seperti beribadah di gereja. Elakkan daripada melakukan aktiviti lain sepanjang ibadah. Pastikan telefon Anda dalam keadaan mode senyap. Bernyanyilah dengan suara kuat, bersukacitalah sambil bertepuk tangan dan mengangkat tangan semasa pujian dan penyembahan. Memberi respon terhadap firman Tuhan dengan mengatakan amin. Anda juga digalakkan untuk mencatat nota. Selamat beribadah. Salam sejahtera, shalom jemaat Tuhan dan selamat datang kepada Anda semua. Terima kasih kerana terus setia mengikuti ibadah secara dalam talian. Mari kita siapkan hati kita untuk memulakan ibadah hari ini. Mari kita semua berdiri. Tuhan beserta kamu. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Allah itu roh. Kemuliaan kepada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu dan daripada-Mu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Haleluya. Bersorak-sorak bagi Tuhan. Tuhanlah kekuatan kami. Oh, kami memuji nama-Mu Tuhan. Yeay. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, dan gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Hey, ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, ku
Nyanyi cinta, nyanyikan sama-sama. Takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Hey, yeah, yeah. Ada kuasa dalam nama Yesus. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Hey, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Selamanya berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa di dalam nama Tuhan. Namanya yang menyembuhkan, namanya yang memulihkan. Haleluya. Nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan, segala Tuhan. Nama di atas segala nama.
Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya.
bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bapa di syurga, kami mau berdoa dan menyerahkan Jumat Agung yang akan diadakan pada 2 April dan juga Hari Paskah kami 4 April ini. Kami berdoa supaya ketika perayaan ini diadakan, kami berdoa supaya ramai orang yang akan dapat datang, tidak hanya jemaat FCC, tetapi orang-orang baru Tuhan Yesus. Kami berdoa supaya Engkau pakai kedua-dua perayaan ini menjadi berkat bagi setiap penonton. Kami berdoa supaya ada kemenangan, ada keselamatan, ada kesembuhan yang akan berlaku pada hari tersebut. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa supaya event ini dapat berjalan dengan lancar sekali. Tuhan Yesus, kami juga mau ucapkan berkat untuk AGM kami yang akan diadakan pada petang ini. Tuhan, saya berdoa supaya Engkau akan membuatkan AGM ini berjalan dengan lancar. Kami berdoa untuk pasukan PCC dan juga otoriti kami yang ada. Kami berdoa supaya ada kesatuan di antara kami. Kami berdoa supaya jemaat dan juga ahli PCC serta pemimpin gereja kami bersama-sama Tuhan. Kami belajar untuk bersatu, kami belajar untuk saling menerima setiap keputusan yang akan diambil. Terima kasih Tuhan Yesus, saya menyerahkan Tuhan doa ini ke dalam tangan Engkau, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom dan selamat datang kepada Anda semua. Kita sangat bersyukur sebab hari ini kita dapat beribadah bersama-sama. Puji Tuhan dan tahniah kepada Anda yang sudah membuat keputusan yang terbaik untuk beribadah. Jika ini adalah kali pertama Anda mengikuti ibadah kami dorong Anda untuk say hi di public chat kami supaya para host kami dapat berkenalan dengan Anda semua. Pengumuman penting untuk Anda semua, pada 2 April ini jam 8 malam kita akan mengadakan Jumat Agung. Jadi saya ingin menggalakkan semua jemaat supaya mengikuti Jumat Agung. Kita khususkan hari Jumat ini pada waktu malam untuk Tuhan. Kita ingat kembali 7 kata-kata terakhir daripada Tuhan. Datang dan juga Anda boleh membawa kawan-kawan Anda untuk mengikuti Jumat Agung. Dan pada hari Ahad ini, minggu depan 4 April jam 2 petang, kita akan mengadakan Hari Paskah. Jadi kita akan merayakan Hari Kebangkitan Tuhan Yesus ini dengan habis-habisan melalui pujian dan penyembahan kita. Tidak hanya itu, kita juga akan dilayani oleh Pendeta Dr. Suardin Gaurifah. Jadi bawa kawan-kawan Anda dan pastikan Anda juga ada bersama dengan kami. Jemaat Tuhan, sekarang adalah masanya untuk kita memberi kepada Tuhan. Saya mencabar Anda semua untuk menjadi pemberi yang berani, memberikan yang premium, yang terbaik kepada Tuhan. Jangan bagi Tuhan yang saki-baki, kita bagi yang terbaik, yang betul-betul daripada hati kita. Jadilah penata layanan yang setia. Mari kita memberi dengan sukacita.
Jemaat Tuhan, mari kita berdoa bersama. Tuhan, Engkau besar dan berkuasa, mulia, indah, serta agung. Segala yang di langit dan di bumi ialah milik-Mu, segala sesuatu adalah pemberian daripadamu. Kami ini hanya memulangkan kepadamu apa yang sememangnya milik-Mu. Amin. Sekarang adalah masanya untuk kita mendengarkan pembacaan Alkitab, dan seterusnya mari siapkan hati untuk mendengar firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan diambil daripada Roma pasal 1 ayat 14 hingga 17. Roma pasal 1 ayat 14. Aku memikul kewajiban terhadap orang Yunani dan yang bukan orang Yunani, yang bertamadun dan yang tidak bertamadun, yang berpendidikan dan yang tidak berpendidikan. Inilah sebabnya aku amat ingin dan bersedia menyampaikan Injil dalam kalanganmu yang di Roma juga. Aku tidak teragak-agak menyebarkan Injil, karena Injil adalah kuasa daripada Allah untuk menyelamatkan setiap orang yang beriman. Mula-mula kepada orang Yahudi, kemudian kepada orang Yunani. Karena di dalamnya perbenaran Allah dinyatakan dari iman ke iman, sebagaimana tersurat dalam kitab suci. Orang benar akan hidup dengan iman. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita semua berdiri untuk pembacaan Injil. Injil Kudus dari Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus pasal yang ke-11 ayat yang pertama hingga yang ke-11. Sama, kemuliaan kepadamu Tuhan Yesus. Markus pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Apabila mereka sudah berhampiran Yerusalem di Betfage dan Betania di Bukit Zaitun, Yesus mengutus 2 orang muridnya. Katanya, pergilah ke kampung yang di hadapan itu. Sebaik-baik kamu masuk, kamu akan mendapati seekor anak keldai yang belum pernah ditunggang tertambat di situ. Lepaskannya dan bawa kemari. Jika sesiapa bertanya kepadamu, mengapa kamu berbuat demikian? Katakan, Tuhan memerlukannya, dan Dia akan segera memulangkannya. Mereka pun pergi dan mendapati anak keldai itu tertambat di pintu di tepi jalan. Lalu mereka melepaskannya. Beberapa orang yang berdiri di situ bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu buat melepaskan anak keldai itu?" Mereka menjawab seperti yang diperintahkan oleh Yesus, lalu mereka dibenarkan pergi. Mereka membawa anak keldai itu kepada Yesus dan mengalasnya dengan jubah mereka. Yesus pun duduk di atas anak keldai itu. Ramai orang membentangkan jubah mereka di atas jalan. Yang lain memotong dahan rimbun daripada pokok-pokok di situ dan meletakkannya sepanjang jalan. Setelah itu mereka yang berjalan di hadapan dan yang mengikut dari belakang berseru, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang dengan nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan Bapa kita Daud yang datang dengan nama Allah. Hosana di tempat yang maha tinggi." Yesus masuk ke Yerusalem dan terus masuk ke dalam bait suci. Setelah dia melihat semuanya, karena hari sudah lewat petang, dia pun pergi ke Betania dengan muridnya yang 12 itu. Inilah Injil Kristus. Syukur dan puji Tuhan, selamat menyambut Minggu Palma. Minggu ini adalah Minggu Palma. Minggu Palma dirayakan untuk mengenang saat ketika Yesus memasuki kota Yerusalem sebelum dia akan menjalani kesengsaraan hingga mati di atas kayu salib dan bangkit kembali, yang akan kita rayakan pada minggu depan, yaitu Hari Paskah. Nah, biasanya kita akan diberikan salib yang dibuat dari daun kelapa, tetapi sekali lagi tahun ini kita tidak dapat menyediakannya karena kita masih berada dalam perintah kawalan pergerakan bersyarat. Namun, saya mengajak Anda supaya merenungkan kesengsaraan Yesus sepanjang Minggu Kudus yang bermula pada hari esok. Kebaktian Jumat Agung dalam talian minggu depan, kita akan merenungkan bersama 7 kata-kata terakhir Yesus di atas kayu salib. Kemudian pada hari Ahadnya, kita akan merayakan Paskah, memperingati kebangkitan Tuhan Yesus dan merupakan kemenangan kepada setiap kita yang percaya. Jangan lepaskan setiap acara ini. Ajaklah teman-teman Anda yang belum bergereja. Ajaklah teman-teman Anda yang belum lagi ada gereja atau yang sudah lama tidak ke gereja. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau telah berikan kepada kami. Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Berkati setiap mereka yang mendengar firman Tuhan hari ini, daripada anak-anak kecil sehingga kepada dewasa. Kami mohon kiranya
Roh Kudus memenuhi mengurapi kami. Jadikan hati kami seperti tanah yang baik, tanah yang subur. Apabila benih-benih firman Tuhan ditabur, ianya akan berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Hamba-Mu yang menyampaikan, kiranya ini bukan sekadar informasi, tetapi informasi yang memberikan inspirasi sehingga setiap orang akan mengalami transformasi dalam iman. Terima kasih, yang semua serahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, tajuk khotbah kita minggu ini adalah kebenaran dinyatakan. Ayat kunci Alkitab yang kita akan gali adalah Roma pasal 1 ayat 17. Minggu lepas kita sudah melihat Roma pasal 1 ayat 16 bahwa Injil adalah kuasa daripada Allah untuk menyelamatkan setiap orang yang beriman tanpa mengira bangsa. Inilah Injil yang diberitakan dan disebarkan oleh Paulus. Paulus tanpa segan, tanpa teragak-agak dan tanpa malu-malu memberitakan Injil baik kepada orang Yahudi maupun juga kepada orang bukan Yahudi. Saya percaya Anda menjadi Kristen hari ini karena ada orang yang tanpa segan, tanpa teragak-agak atau tanpa malu-malu memberitakan Injil keselamatan ini kepada Anda ataupun juga kepada keluarga Anda pada masa lalu. Bagaimana Anda hari ini? Apakah Anda masih teragak-agak atau malu memberitakan Injil? Mungkin ada sebilangan daripada kita yang masih segan dan malu memberitakan Injil ini karena kita takut akan mengalami penolakan ataupun diejek. Tetapi minggu lepas William Stella sudah mengingatkan kita dan mencabar kita bahwa berita baik adalah untuk dikongsikan dan bukannya disimpan untuk diri sendiri. Kita mempunyai kewajiban untuk memberitakan dan mengungsikan Injil ini. Di ayat yang ke-17 yang merupakan alasan kukuh dan keyakinan Paulus untuk tidak teragak-agak dan tidak berasa malu untuk memberitakan Injil. Nah, saya bacakan dari ayat yang ke-16 mengatakan, "Aku tidak teragak-agak menyebarkan Injil, karena Injil adalah kuasa daripada Allah untuk menyelamatkan setiap orang yang beriman, mula-mula kepada orang Yahudi, kemudian kepada orang Yunani." Kemudian di ayat 17 mengatakan, "Kerana di dalamnya," di dalam Injil, "perbenaran Allah dinyatakan dari iman ke iman, sebagaimana tersurat dalam kitab suci. Orang benar akan hidup dengan iman." Nah, alasan mengapa Paulus tidak teragak-agak memberitakan Injil adalah karena di dalam Injil perbenaran Tuhan dinyatakan. Menurut kamus Alkitab, perbenaran atau kebenaran dalam bahasa Ibrani dimaksud adalah kenyataan terbukti benar atau tidak bersalah, atau juga dikaitkan dengan status manusia di hadapan Tuhan. Manusia berdosa diberikan status menjadi benar, menjadi saleh, menjadi suci, menjadi kudus di hadapan Tuhan oleh Tuhan sendiri. Nah, perbenaran atau kebenaran itu diambil dari kata dasar, yaitu benar. Benar bermaksud tidak ada kesalahan padanya ataupun kita katakan tepat. Kalau tepat itu bermaksud tidak akan tersasar ataupun tidak ada penyelewengan kepada seseorang itu. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia itu tidak benar di hadapan Tuhan. Mereka telah tersesat daripada kehidupan yang sebenar seperti yang Tuhan rencanakan kepada manusia itu. Itulah sebabnya mereka diusir dari Taman Eden. Hubungan manusia dengan Tuhan telah terputus atau ada pemisahan di sana. Yesaya berkata, "Tetapi kesalahanmu telah menjadi pemisah antara kamu dengan Allahmu, dan dosa-dosamu membuat dia menyembunyikan diri daripadamu sehingga dia tidak mendengar." Dosa membuat kita terpisah dari Tuhan, pencipta kita. Dosa membuat kita tidak ada hubungan dengannya. Dosa membuat manusia menjadi musuh Tuhan. Manusia memusuhi Tuhan dalam hati dan pikiran. Dan ganjaran yang manusia terima karena berdosa adalah apa? Hukuman, yaitu kematian kekal. Nah, untuk diselamatkan daripada kematian kekal, manusia perlukan perbenaran. Manusia perlukan perbenaran Tuhan. Dan perbenaran Tuhan itu dinyatakan di dalam Injil yang diberitakan oleh Paulus yang kita sudah terima sebelum ini.
Saya baca lagi dalam Roma pasal 1 ayat 17 dikatakan, kerana di dalamnya perbenaran Allah dinyatakan dari iman ke iman sebagaimana tersurat dalam kitab suci. Orang benar akan hidup dengan iman. Perbenaran Tuhan adalah satu jalan pendamaian dan penerimaan yang penuh rahmat dari Tuhan. Sungguh pun kenyataannya manusia itu berdosa. Perbenaran Tuhan ini dinyatakan melalui Injil yang menyelamatkan itu. Injil itu memberitakan tentang Tuhan dengan inisiatifnya memulihkan hubungan atau mendamaikan manusia dengan dirinya. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 19, Paulus berkata, Allah telah mendamaikan isi dunia ini dengan dirinya dan tidak lagi memperhitungkan kesalahan-kesalahan mereka. Berita pendamaian itu telah diamanahkannya kepada kami. Hubungan yang terputus karena dosa telah dipulihkan semula. Kita yang dahulu telah bermusuh dengan Tuhan telah didamaikan semula. Usaha pemulihan dan pendamaian ini bukanlah usaha kita, bukan usaha manusia. Tetapi Tuhan sendirilah yang memulainya. Tuhan berinisiatif untuk berdamai dengan kita. Bukan kita yang berdamai dengan dia, tapi dia sendiri yang berdamai dengan kita. Jadi bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan membuat Tuhan menyelamatkan kita atau membenarkan kita. Tetapi kasih-Nya yang begitu besar, yang mahu menyelamatkan kita dan tidak mahu kita binasa. Nah, bagaimana dia melakukannya? Bagaimana Tuhan melakukan itu? Dalam Roma pasal 5 ayat 8 hingga 10 mengatakan, tetapi Allah telah menunjukkan kasih-Nya sendiri terhadap kita dengan demikian. Ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Oleh sebab sekarang kita telah diperbenar dengan darah-Nya, lebih-lebih lagi kita akan diselamatkan daripada kemurkaan Allah melaluinya. Karena jika semasa kita seteru Allah, kita telah didamaikan dengannya melalui kematian anak-Nya, lebih-lebih lagi setelah didamaikan, kita akan diselamatkan melalui kehidupannya. Perbenaran Tuhan merupakan kasih kurnia. Karena ketika kita masih berdosa, kita menjadi benar dan dilayakkan menjadi anak-anak-Nya melalui kematian Yesus di atas kayu salib. Dalam perjanjian lama, untuk berdamai dengan Tuhan melalui pengampunan dosa, imam besar harus mempersembahkan haiwan sebagai korban sembelihan. Darah haiwan yang disembelih itu merupakan pendamaian dan pengudusan bagi manusia. Diri kita ini, saudara-saudari, diri saya dan diri saudara-saudari sangat mahal. Karena ditebus dan disucikan bukan dengan darah haiwan, tetapi darah Yesus, Anak Tunggal Allah. Darah Yesus telah menutupi segala dosa dalam diri kita. Nah, jika Anda rasa bersalah, jika Anda berasa sangat berdosa hari ini, dan Anda berasa bahwa dosa Anda sangat besar dan tidak mungkin dapat diampuni, ini berita baiknya. Percayalah dan terimalah berita baik ini bahwa dosamu sudah diampuni, Anda sudah dibenarkan dan diselamatkan melalui kematian Yesus Kristus. Inilah perbenaran itu, bahwa Anda telah dibenarkan oleh Tuhan, didamaikan dengan Tuhan, dan diselamatkan bukan karena apa yang Anda lakukan, tetapi Anda dibenarkan, didamaikan, dan diselamatkan karena apa yang Yesus Kristus lakukan di atas kayu salib. Sungguh luar biasa, saudara-saudari. Dia mati dan menebus kita. Dia mati demi pengampunan, mendamaikan kita dengan Bapa supaya hubungan kita dengan Bapa dipulihkan. Dia mati, tetapi dia juga telah hidup antara orang mati, memberi kita pengharapan dan kepastian bahwa kehidupan kekal akan kita peroleh. Amin. Dia naik ke surga. Kepastian bahwa kita ada tempat di sana. Wow. Dia akan datang kembali untuk memberi keadilan kepada kita yang ditindas dan dianiaya oleh dunia ini. Anda sudah dibenarkan. Saya dan saudara-saudara di rumah sudah dibenarkan. Dimanapun Anda yang percaya kepada Tuhan Yesus hari ini, Anda sudah dibenarkan. Dari manakah kita memperoleh perbenaran Tuhan? Atau apakah tiket untuk kita dibenarkan?
Kalau kita masuk pawagam ataupun kita masuk panggung, Anda harus mempunyai tiket untuk menonton wayang. Tanpa tiket, Anda tidak dapat masuk. Anda tidak dapat menonton Justice League yang sangat hebat sekarang ini. Nah, dalam Roma pasal 3 ayat 22 mengatakan, perbenaran Allah hanya melalui iman. Iman kepada siapa? Iman kepada Yesus Kristus bagi semua yang percaya. Hal ini berlaku kepada semua orang tanpa membezakan sesiapapun dia. Perbenaran Tuhan tidak dapat diperoleh melalui harta benda kita, kedudukan dan kuasa. Karena pada akhirnya semuanya itu akan menjadi kesia-siaan. Perbenaran Tuhan tidak dapat diperoleh berdasarkan apa yang benar menurut kita. Karena Alkitab berkata, tidak ada orang yang hidup benar, seorang pun tidak ada. Orang Yunani percaya bahwa pengetahuan boleh membawa mereka kepada kesempurnaan. Tetapi perbenaran Tuhan tidak dapat diperolehi melalui pengetahuan atau akal budi kita. Karena tidak ada seorang pun yang berakal budi. Perbenaran Tuhan tidak dapat diperoleh melalui kebaikan kita. Karena Alkitab juga mencatat, semuanya berpaling, semuanya menyeleweng, semuanya tidak berguna. Tiada yang berbuat baik, tiada seorang pun. Perbenaran Tuhan tidak dapat diperoleh dari mana-mana sumber di dunia ini. Tetapi perbenaran Tuhan hanya melalui iman. Iman kepada siapa? Iman kepada Yesus Kristus. Iman kepada Yesus Kristus. Perbenaran Tuhan hanya melalui iman. Iman kepada Yesus Kristus. Sekali lagi kita baca bersama-sama ayat 17. Karena di dalamnya perbenaran Allah dinyatakan dari iman ke iman. Sebagaimana tersurat dalam kitab suci, orang benar akan hidup dengan iman. Dari iman ke iman. Katakan kepada kiri kanan kamu, dari iman ke iman. Paulus tahu ketika dia menulis surat ini kepada jemaat di Roma, mereka sedang berhadapan dengan penganiayaan dan penderitaan di bawah tekanan pemerintahan Roma. Ramai orang percaya di sana berhadapan dengan penindasan dan dimalukan karena iman mereka di dalam Yesus Kristus. Paulus sedang mengingatkan mereka bahwa penindasan dan penganiayaan yang mereka hadapi sekarang harus ditangani dengan iman. Karena kunci kepada perbenaran Tuhan adalah iman. Paulus mengatakan bahwa perbenaran Tuhan itu dari iman ke iman. Dari iman ke iman. Iman yang dimaksudkan oleh Paulus bukannya iman yang sementara. Bukan iman yang hari ini Anda percaya Yesus. Kemudian minggu depan atau bulan depan atau tahun depan tidak beriman kepada Yesus lagi. Dari iman ke iman adalah tentang kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus sampai akhir hidup kita di dunia ini. Kita memulai dengan iman. Kita berjalan dengan iman setiap hari walaupun berhadapan dengan godaan dan penderitaan. Dan menyelesaikan atau mengakhiri hidup kita dengan tetap beriman kepada Tuhan Yesus. Sekali beriman, harus terus beriman sampai Tuhan Yesus menjemput kita. Kita memulai cinta yang hangat dengan Tuhan Yesus, maka kita harus pastikan bahwa sampai sekarang cinta kita tetap hangat. Dan ingat juga bahwa dunia ini menawarkan dan berusaha untuk menggoda dan supaya cinta kita, cinta Anda beralih kepada dunia ini. Mungkin dunia ini menawarkan kekayaan, mungkin dunia ini menawarkan kedudukan yang lebih bagus dalam kerjaya kita, keseronokan atau kekasih yang lebih cantik ataupun lebih tampan di luar sana. Sehingga Anda lupa pengorbanan Yesus. Nah saudara-saudari, kuatkan imanmu saudara-saudari. Kita tidak tahu apa yang berlaku pada hari esok. Iman kita ini harus dijaga. Paulus berkata dalam Filipi pasal 3 ayat 13 hingga 15. Saudara-saudara, aku tidak menganggap diriku telah dapat mengambilnya. Tetapi satu perkara kulakukan. Melupakan segala yang di belakang dan coba mendapatkan segala yang di hadapan. Aku terus berusaha ke arah matlamat mendapatkan ganjaran, yaitu panggilan Allah ke surga dalam Kristus Yesus.
kita juga sama hari ini. Jangan biarkan kegagalan masa lalu atau kegagalan Anda sekarang membuat Anda berputus asa dan berhenti dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga kita tidak perlu bangga dan sombong terhadap pencapaian iman atau pelayanan baik yang kita lakukan dahulu dan sekarang. Tetapi kita harus fokus dan beriman bahwa ada ganjaran menanti di hadapan, yaitu panggilan Tuhan ke surga dalam Kristus Yesus. Apa juga tanggung jawab pelayanan yang dipercayakan kepada Anda? Lakukan dengan setia, lakukan dengan iman. Dan pastikan iman dan kesetiaan Anda terhadap pelayanan tersebut tidak pernah merosot sehingga Yesus datang ataupun Anda mungkin dipanggil kepadanya. Nah, sungguh pun Anda sudah lama berdoa mungkin dan belum beroleh jawaban doa, Anda tetap beriman. Dari iman ke iman bermaksud selagi mata melihat, selagi hidup bernafas, selagi mulut berkata-kata, kita tidak akan pernah meninggalkan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita mendapat perbenaran Tuhan oleh iman kepada Yesus Kristus, maka kita adalah orang benar. Jadi, orang benar hidup dengan iman. Orang benar akan hidup dengan iman. Kita baca lagi Roma pasal 1 ayat 17. Karena di dalamnya perbenaran Allah dinyatakan dari iman ke iman. Sebagaimana tersurat dalam kitab suci, orang benar akan hidup dengan iman. Orang benar hidup dengan iman dipetik oleh Paulus dalam Perjanjian Lama, yaitu dalam kitab Habakuk pasal 2 ayat 4. Habakuk menantikan waktunya apabila Mesias datang. Orang yang menjadi benar bukan karena melakukan apa yang diwajibkan oleh hukum Taurat, tetapi dengan iman kepada Mesias ini. Iman kepada Yesus Kristus yang kita kenal sekarang. Nyata apa yang dinantikan oleh Habakuk sudah nyata sekarang, di mana orang benar telah diistiarkan benar oleh iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Roma pasal 3 ayat 28 dikatakan, karena kami yakin bahwa manusia diperbenar atas iman kepada Yesus Kristus bukan karena mengamalkan apa yang diwajibkan oleh hukum Taurat. Orang benar hidup dengan iman adalah kita percaya dan yakin bahwa Tuhan berdaulat. Tuhan berkuasa atas segala keadaan. Kalaupun keadaan sekeliling kita kelihatan tidak ada harapan, orang-orang yang benar ditindas, dan malahan kita nampak bahwa kejahatan semakin berleluasa, kita, orang benar hidup dengan iman, tidak akan mudah goyah atau tergoncang imannya. Tetapi tetap percaya dan beriman bahwa Tuhan berdaulat dan mengawal segala sesuatu. Nah, kita sekarang berhadapan dengan pandemi COVID-19. Sehingga ada orang yang terkesan pendapatan mereka, kehilangan pekerjaan. Pembelajaran kita juga mungkin terganggu dan hampir semua rancangan kita tidak dapat dilaksanakan. Malahan ada juga yang mengalami tekanan, kemurungan, kebimbangan dan sebagainya. Persoalan saya ialah, apakah kita masih yakin bahwa Tuhan yang berdaulat? Bahwa Tuhan masih memegang kendali akan semuanya ini? Dia yang benar karena iman akan mengalami hidup. Jadi akuilah Tuhan sebagai pribadi yang paling berdaulat dalam kehidupan kita. Akuilah Tuhan sebagai satu-satunya sumber berkat dan anugerah yang sejati. Amin. Nah, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sudah dibenarkan. Sudah kudus. Sudah ada tiket untuk masuk ke dalam rumahnya Bapa di surga. Anda dan saya yang percaya sudah dibenarkan. Yang paling penting sekarang ini ialah bagaimana supaya kita terus-menerus dibenarkan. Nah, kita dibenarkan bukan karena segala perbuatan baik kita. Perbuatan baik sangat bagus. Tetapi
itu bukan tiket untuk kita dibenarkan untuk masuk ke surga, tapi hanya oleh iman kepada Yesus Kristus. Dan kalau Anda beriman kepada Yesus, terus beriman sampai akhir hidup kita. Amin. Dan sekarang ini sementara kita menjalani kehidupan sebagai orang-orang percaya, jadilah orang yang beriman dalam segala perkara, baik di rumah, di tempat kerja, di mana-mana kita pergi, kita didapati orang-orang yang beriman. Orang melihat bahwa kita ini adalah pengikut-pengikut Kristus. Orang melihat bahwa kasih kita, dalam pekerjaan kita, orang melihat Kristus dalam diri kita. Kita mempersembahkan diri kita sebagai persembahan yang hidup untuk memuliakan Tuhan. Dan dengan demikian Injil Kristus dapat disibarkan kepada semua orang. Amin. Amin. Jadi saudara-saudari, mari, Anda yang sudah dinyatakan benar di hadapan Allah, jadilah pemangkin, jadilah pemberita Injil lewat daripada kesaksian hidup kita. Sementara itu, biarlah Roh Kudus memberikan kita keberanian untuk memberitakan kebenaran Injilnya di mana-mana. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Bapa karena hari ini kami telah dibenarkan bukan karena apa yang kami lakukan, bukan karena kebaikan kami, tapi kami dibenarkan karena iman di dalam Yesus Kristus. Bantulah kami ya Bapa di surga Tuhan, bantulah saudara-saudari seiman di mana-mana hari ini, di rumah maupun di tempat-tempat siapa saja yang sedang mendengar kebenaran firman ini, supaya mereka tetap beriman. Apapun cabaran dalam hidup mereka, mereka tetap beriman. Mereka tidak akan goyah, mereka tidak akan mudah diumbang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran di dunia ini. Malahan mereka didapati tetap setia sampai akhir hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati semua orang yang mengalami kesengsaraan hari ini, yang mengalami penderitaan hari ini, yang mengalami pergumulan hari ini. Kami percaya dengan iman dan percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus sudah menyelesaikan setiap pergumulan Anda. Kuatkan hatimu, teguhkan hatimu, dengarlah firman Tuhan, karena firman Tuhanlah yang menimbulkan kebenaran, menimbulkan iman di dalam hatimu. Terima kasih Tuhan, terpuji dan termulia Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita semua berdiri, mari kita mengakui iman naisin bersama-sama. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya pada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan bukan dijadikan sebab dia satu dengan Bapa, maka segala sesuatu dijadikan olehnya. Untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dia turun dari syurga, dan oleh kuasa Roh Kudus, dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Kerana kita, dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab, lalu dia naik ke syurga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi, baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak, dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Anggota sila berdiri dan angkat tangan untuk menerima berkat dari Tuhan. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharkan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Dalam nama Kristus. Amin. Ceritakan keselamatan, ceritakan kebenaran,
bersorak.